Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dityaningrum dengan NIM 21182. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku The Management Handbook pada bab 2, 6, dan 8. Tugas tersebut diberikan oleh Bu Sri Wayuni, SEMEJ Dev. Yang pertama yaitu ada bab 2 tentang leadership atau kepemimpinan. Ada banyak definisi kepemimpinan, tetapi semuanya mengacu pada konsep dan karakteristik umum seperti kepercayaan diri, keterampilan komunikasi dengan orang, kreativitas, integritas, keberanian, kecerdasan politik, kasih sayang, dan kerendahan hati, serta lainnya. Menjadi seorang pemimpin memerlukan tindakan secara strategis dan konsisten dalam mendukung sisi yang lebih luas untuk organisasi. Seorang pemimpin tahu bagaimana membawa perubahan bila diperlukan dan bagaimana menginspirasi dan memotivasi staf untuk bekerja sama untuk menerapkan strategi organisasi dan misinya. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya membuat manajer yang baik. Menjadi manajer yang baik dan pemimpin yang menginspirasi seperti mengelola dan memimpin sebagian besar saling melengkapi dengan kegiatan yang sering tumpang tindih. Manajer yang bijaksana yang tahu bagaimana dan kapan harus memimpin dan pemimpin yang luar biasa yang juga tahu bagaimana mengelola. Pemimpin yang baik memahami bahwa tidak semua memiliki solusi untuk setiap masalah. Kekuatannya terletak pada keterbukaan terhadap ide-ide luar dan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan pengalaman dan pengetahuan orang lain ke dalam visi mereka. Kegagalan untuk mendengarkan akan selalu menghasilkan masalah di kemudian hari. Bagaimanapun juga, orang memiliki kemampuan, kelemahan, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, mereka perlu dilibatkan dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat khusus mereka. Dorongan melalui mungkin perlu diberikan kepada orang-orang yang sangat kompeten, yang kurang percaya diri, dan lebih banyak tanggung jawab, mungkin perlu didelegasikan kepada yang berpengalaman untuk membuat mereka tetap termotivasi. Selanjutnya yaitu ada mengelola konflik sebelum menjadi kritis, yaitu terdapat 3 langkah. Langkah pertama yaitu bertemu dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Langkah kedua, minta setiap peserta untuk menjelaskan tindakan spesifik yang mereka ingin lihat diambil pihak lain yang akan menyelesaikan perbedaan. Langkah yang ketiga, yakinkan kedua belah pihak bahwa Anda yakin pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Selanjutnya yaitu ada kunci penting kepemimpinan. Di dalam kunci penting kepemimpinan terdapat 9 poin penting. Yang pertama yaitu tidak ada satu jenis kepemimpinan yang efektif dan gaya kepemimpinan yang berbeda akan lebih atau kurang cocok untuk organisasi dan situasi tertentu termasuk krisis. Yang kedua yaitu buat visi untuk menggerakkan organisasi yang jelas, fokus, dan mudah dipahami. Yang ketiga, komunikasi visi dengan jelas dan ringkas. Dengarkan orang-orang di sekitar dan terus perbarui mereka tentang implementasi visi dan tantangan yang dihadapinya. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang memotivasi dan dapat dipercaya. Peduli pada orang lain, memotivasi mereka, serta melatih dan membimbing sesuai kebutuhan. Yang kelima, mendedikasikan upaya untuk membentuk tim kepemimpinan yang menyatukan pengetahuan dan atribut yang saling melengkapi serta pandangan yang beragam. Yang keenam, kepemimpinan di PBB juga tentang pembangunan koalisi eksternal dan internal dan pembangunan aliansi strategis lateral. Yang ketujuh, membuat keputusan yang dipertimbangkan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Yang kedelapan, memimpin dengan memberi contoh dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai inti PBB, yaitu ada integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap keragaman di depan umum dan secara pribadi. Yang kesembilan, kepemimpinan diperlukan di setiap tingkatan. Apakah Anda seorang manajer senior atau menengah? Kepemimpinan adalah tanggung jawab Anda dan bukan hanya hak prerogatif tim manajemen senior. Selanjutnya,
Kita pindah bab ke bab 6, yaitu tentang decision making atau pengambilan keputusan. Decision making atau pengambilan keputusan yang efektif adalah proses terdefinisi yang membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan alternatif berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Beberapa keputusan relatif sederhana dan tidak penting, melibatkan beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait, seperti ketidakpastian atau kurangnya informasi, risiko tinggi, berbagai pemangku kepentingan, dan konsekuensi tak terduga. Setiap keputusan mengandung risiko, namun keputusan yang baik bukanlah suatu kebetulan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Cara terbaik untuk membuat keputusan yang kompleks adalah dengan menggunakan proses yang ditentukan. Bagian dari proses pengambilan keputusan juga harus berupa pencatatan yang baik tentang bagaimana dan mengapa keputusan diambil. Proses pengambilan keputusan yang sistematis membantu melanjutkan langkah-langkah kritis yang seharusnya mengarah pada keputusan yang tepat. Dengan pendekatan terorganisir, cenderung kehilangan faktor-faktor penting dan lebih mungkin untuk membuat keputusan yang baik. Di sini dijelaskan bahwa pendekatan pengambilan keputusan terdapat 4 langkah. Langkah pertama yaitu definisikan masalah dan tujuannya. Langkah kedua yaitu pilih proses pengambilan keputusan. Langkah ketiga yaitu menghasilkan pilihan alternatif. Dan yang terakhir, langkah keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Langkah pertama yaitu tentukan masalah dan tujuan. Cara paling sederhana adalah dengan 5 mengapa. Tanyakan mengapa setidaknya 5 kali untuk mencoba menemukan sumber masalahnya. Jawaban untuk mengapa pertama akan meminta Anda untuk bertanya lagi mengapa. Dan jawaban ke mengapa kedua akan meminta yang lain, dan seterusnya. Ini adalah alat sederhana dan cepat untuk membantu Anda lebih dekat dengan akar penyebab masalah. Langkah yang kedua yaitu memilih proses pengambilan keputusan. Dalam memilih proses pengambilan keputusan yaitu terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingannya, semakin besar kemungkinan untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada tingkat komitmenter, yaitu semakin banyak orang yang perlu menyetujui keputusan, semakin harus melibatkan orang-orang ini dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang dimiliki, semakin banyak kesempatan yang dimiliki untuk melibatkan orang lain. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapapun lebih efisien, tetapi jarang digunakan merupakan tindakan yang terbaik. Tindakan mengambil keputusan sendiri boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu jika Anda memiliki lebih banyak keahlian pada subjek daripada yang lain. Selanjutnya, ini adalah situasi akrab yang berhasil Anda atasi di masa lalu. Selanjutnya, rekan-rekan Anda akan menerima keputusan Anda. Dan yang terakhir, ada syarat waktu yang ada sedikit waktu yang tersedia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor proses pengambilan keputusan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama autokratis, membuat keputusan dan memberitahu orang lain, atau membuat keputusan begitu seseorang memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, tidak ada orang lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Konsultatif, yaitu membuat keputusan, tetapi dapat meminta pendapat secara individu atau membuat keputusan setelah mengumpulkan kelompok kecil untuk mengumpulkan perspektif lain. Yang terakhir yaitu ada kolaboratif. Sebuah kelompok membuat keputusan bersama dan peran Anda adalah memfasilitasi konsensus. Yang selanjutnya adalah tempat pengaturan pertemuan pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama ada kantor manajer.
yaitu mengingatkan semua orang yang bertanggung jawab dan siapa yang akan mengambil keputusan akhir. Paling baik digunakan ketika situasi membutuhkan keputusan cepat dan hanya sedikit orang yang perlu dikonsultasikan. Yang kedua, di ruang konferensi, di ruangan ini biasanya menyampaikan pesan diskusi yang terbuka dan setara. Yang ketiga yaitu ada tempat bergilir. Di tempat ini dapat menciptakan inklusivitas ketika keputusan berdampak pada beragam kelompok pemangku kepentingan yang perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada di lokasi, di luar lokasi. Ada kecenderungan alami bagi orang-orang untuk lebih terbuka dan santai ketika mereka berada di luar lingkungan. Tempat di luar lokasi dapat memfasilitasi kejujuran ketika para peserta berada pada tingkat hierarki organisasi yang berbeda. Yang kelima, yang selanjutnya, aturan dasar untuk rapat pengambilan keputusan, yaitu berikan latar belakang. Peserta harus memilih makalah atau catatan latar belakang mengenai masalah, tujuan, dan tindakan yang berbeda seperti yang diartikulasikan oleh manajer. Yang kedua yaitu perkenalkan masalah. Memulai diskusi dengan ringkasan masalah, berbagai pilihan dan manfaat serta risiko masing-masing dengan nada netral. Yang ketiga yaitu ada tetapkan garis waktu. Memberikan tenggat waktu untuk mengambil keputusan. Yang keempat, kelola agenda. Rapat harus tetap pada topik dan tidak berubah menjadi kesempatan bagi peserta untuk memajukan agenda mereka sendiri. Dan yang kelima, menyimpan catatan. Pecatat harus ditunjuk pada setiap pertemuan untuk persiapan. Selanjutnya kita masuki ke langkah ketiga yaitu menghasilkan alternatif. Ini adalah langkah ketika harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Berupa seperti ajukan pertanyaan, mengumpulkan dokumen, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, yaitu pelajaran yang dipetik, mencari nasihat dari mereka yang menangani masalah serupa di masa lalu, seperti pendahulu atau seseorang di misi lain, atau analisis komisi jika waktu memungkinkan. Faktor-faktor pengambilan keputusan alternatif, yaitu ada biaya. Sebagian besar alternatif memiliki beberapa perbedaan dalam biaya atau potensi penghematan. Yang kedua yaitu ada sumber daya. Beberapa alternatif mungkin memerlukan staf dan peralatan tambahan. Alternatif yang mengandalkan perekrutan lebih banyak orang selalu lebih sulit untuk diterapkan, membutuhkan dana dan waktu tambahan. Yang ketiga yaitu ada waktu. Mendapatkan hasil lebih cepat seringkali diperlukan. Yang keempat ada risiko, semuanya sama, semakin kecil risiko, alternatifnya semakin baik. Risiko dapat berupa politik atau keuangan, serta terkait dengan keamanan dan reputasi misi secara keseluruhan. Dan yang kelima ada penerimaan, semua sama, alternatif lebih diinginkan bila dapat diterima oleh sejumlah besar pemangku kepentingan, terutama jika dukungan mereka diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Yang keenam, pertimbangan politik. Seringkali misi harus mempertimbangkan faktor politik lokal serta dinamika kawasan termasuk kepentingan dan pandangan organisasi internasional lainnya atau di antara anggota Dewan Keamanan. Dan yang terakhir yaitu ada etika. Keputusan harus selalu mematuhi kode etik organisasi dan terkait dengan mandat misi secara keseluruhan. Selanjutnya kita memasuki ke langkah keempat yaitu melaksanakan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Tugas dan tugas harus diberikan sesuai dengan itu. Komunikasi baik melalui nota antar kantor, kabel kode, instruksi administratif, arahan kebijakan, dan lain-lain harus mencakup hal-hal berikut, yaitu tujuan keputusan, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaat dan risiko jika ada dari yang dipilih. Peserta dalam proses pengambilan keputusan, daftar tugas dan pembagian peran untuk melaksanakan keputusan, dan yang terakhir yaitu kerangka waktu untuk implementasi.
Kunci penting dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, memiliki metode untuk membuat keputusan, biasanya mengarah pada keputusan yang lebih baik. Yang kedua, tentukan dengan jelas masalah dan apa yang ingin dicapai sebelum membuat keputusan penting. Dan yang ketiga, pilih proses untuk membuat keputusan berdasarkan spesifikasi masalah. Dan yang keempat, jangan lupa manfaatkan pertemuan brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Yang kelima, evaluasi ide-ide di akhir brainstorming. Dan yang keenam, ingatlah biaya, sumber daya, resiko, penerimaan, dan faktor politik dan etika saat Anda membuat keputusan. Dan yang ketujuh, simpan catatan tertulis dari musyawarah bila memungkinkan. Yang kedelapan, komunikasikan keputusan tersebut kepada semua orang yang mungkin terpengaruh olehnya. Yang kesembilan, tetapkan tanggung jawab dan tenggat waktu untuk implementasi. Dan yang kesepuluh, ingatlah untuk menindaklanjuti implementasinya. Karena Anda, manajer, pada akhirnya tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Selanjutnya kita memasuki bab 8 yaitu tentang knowledge management atau pengetahuan manajemen. Manajemen pengetahuan adalah proses atau kelompok proses di mana organisasi menangkap, menganalisis, dan berbagi pengalaman dan pengetahuan stafnya. Dieksekusi dengan benar, ini memastikan bahwa orang yang tepat memiliki informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Ini memfasilitasi pemecahan masalah, menghemat waktu, membantu perencanaan, dan mempengaruhi pengembangan kebijakan dan bimbingan. Selanjutnya yaitu ada alat manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran dan berbagai praktik yang baik dan pelajaran yang dipetik. Selanjutnya, alat manajemen pengetahuan dapat digunakan untuk membantu menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Yang ketiga yaitu menghemat waktu dengan membuat pengetahuan dan sumber daya mudah diakses. Yang keempat yaitu memfasilitasi jaringan dengan orang-orang yang dapat mendukung tujuan Anda. Dan yang kelima yaitu membantu memecahkan masalah dengan memanfaatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan dapat dilihat sebagai tacit atau eksplisit. Ketika pengetahuan dianggap tacit, itu tidak berwujud dan tidak kekal. Misalnya pengetahuan disampaikan dalam percakapan telepon. Di sisi lain, pengetahuan eksplisit dapat disimpan, didiskusikan, dilihat, dan disentuh secara fisik. Yaitu di dalam pengetahuan manajemen ada pemetaan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan atau proyek organisasi. Pemetaan pemangku kepentingan dapat membantu Anda memahami siapa yang ada di sekitar Anda, dan yang terpenting pengetahuan apa yang mereka miliki dan tanggung jawab untuk mengelola. Debriefing. Debriefing sendiri yaitu alat untuk menangkap pengalaman individu atau kelompok setelah menyelesaikan suatu latihan. Hal ini memungkinkan orang atau kelompok untuk merefleksikan proses hasil yang dicapai dan mengidentifikasi perbaikan dan praktik yang baik untuk situasi atau pengalaman yang sangat menegangkan. Proses debrief dapat mengurangi ketegangan dan stres dengan menyediakan mekanisme konstruktif untuk berbicara atau menulis tentang bagaimana perasaan orang atau kelompok dan tentang dampak pengalaman tersebut pada pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu ada komunitas praktek. Komunitas praktek atau COP adalah sekelompok orang yang memiliki minat, keterampilan, atau profesi yang sama, dan yang merupakan praktisi aktif. Komunikasi praktik dapat berupa cara informal atau formal untuk bekerja sama, mengidentifikasi solusi bersama, dan berbagai praktik dan ide yang baik. Mereka sering dimoderatori oleh fasilitator yang dapat mendorong percakapan, menindaklanjuti pertanyaan, dan mengunggah artikel dan tautan yang menarik. COP sering menjadi tidak aktif tanpa fasilitator yang baik. Ada manfaat bagi manajer lapangan dalam menggunakan alat ini, yaitu yang pertama, COP menyediakan lingkungan virtual atau tatap muka yang menghubungkan orang dan mendorong pengembangan dari berbagai ide dan strategi baru, yaitu penciptaan dan pengetahuan.
Yang kedua, COP mengurangi waktu dengan mendukung pemecahan masalah yang lebih cepat, mengurangi duplikasi upaya, dan menyediakan akses mudah ke keahlian. Yang ketiga yaitu ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan memungkinkan data, informasi, dan pengetahuan diatur, disimpan, dan diakses dengan mudah. Contoh basis pengetahuan adalah database, FAQ, atau daftar pertanyaan yang sering diajukan, intranet, dan wiki, yaitu situs web informal yang diedit kelompok yang memudahkan pengumpulan informasi dalam jumlah besar tentang berbagai mata pelajaran terkait. Basis pengetahuan bisa publik atau swasta, berbasis kertas atau elektronik. Basis pengetahuan pribadi dapat berupa kumpulan dokumen hard copy organisasi atau database elektronik seperti intranet. Yang selanjutnya adalah mendapatkan dasar-dasar knowledge management, yaitu yang pertama ada relevan, harus up to date dan terkini. Fokus idealnya pada inisiatif baru atau keterlibatan dalam proses baru yang mungkin ingin ditiru oleh orang lain, atau pada kesalahan yang harus dihindari oleh orang lain diulang. Yang kedua ada praktis. Pengetahuan yang dibagikan akan berpotensi ke dalam proses dan proses masa depan. Oleh karena itu, penekanannya harus pada berbagi pengalaman dan pelajaran praktis. Jika memungkinkan, cobalah untuk didukung dengan rekomendasi dan saran dengan pengalaman nyata dan pandangan yang tidak memihak tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil. Yang ketiga, dapat ditiru. Menjelaskan konteks politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Akan dinilai apakah dapat direplikasi dari proyek, aktivitas, atau proses dalam pengaturan lain, kemungkinan akan menghasilkan hasil yang serupa, atau apakah kondisi tertentu dapat diciptakan sebelum mencoba replikasi. Yang keempat yaitu ada pribadi. Idealnya pengetahuan yang dibagikan harus didasarkan pada sasaran yang dialami atau saksikan secara langsung, bukan sesuatu yang pernah didengar dari orang kedua atau ketiga. Jika tidak menulis tentang pengalaman sendiri, maka pertimbangkan apakah kita adalah orang yang terbaik untuk melakukan pekerjaan itu. Mungkin lebih baik memberikan dukungan kepada orang lain untuk merekam pengalaman mereka sendiri secara langsung. Dan yang kelima yaitu ada tindak lanjut. Berkontribusi pada proses manajemen, pengetahuan, atau penyusunan dan penyebaran produk pengetahuan hanyalah alat dari sebuah proses. Penting untuk menindaklanjuti untuk memastikan bahwa pelajaran dan rekomendasi telah diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh audiens target Anda. Praktik yang baik berubah dengan cepat dalam pencegahan dan pemulihan krisis dan penting untuk memastikan bahwa KM cocok dengan siklus pembelajaran yang lebih luas yang terdiri dari informasi yang dikumpulkan dan dianalisis yang akan kembali ke sistem sebagai pengetahuan untuk menginformasikan kebijakan dan panduan di masa mendatang. Dan selanjutnya yaitu kita ada kunci penting pengetahuan manajemen, yaitu yang pertama setiap anggota operasi pemeliharaan perdamaian memiliki peran dalam mengelola pengetahuan. Yang kedua yaitu pengetahuan yang berguna ada di luar sana, tetapi Anda harus tahu di mana mencarinya. Yang ketiga yaitu data dan informasi menjadi pengetahuan ketika berguna, yaitu ringkas, analistik, dan dapat ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu pilih alat knowledge management yang menurut Anda paling mungkin digunakan oleh orang lain, yaitu seperti email atau COP, terkadang lebih tepat waktu dan dibaca secara luas daripada laporan yang lebih formal. Dan yang kelima yaitu ada menindaklanjuti laporan dan review untuk memastikan pelajaran telah dipahami dengan benar dan dimanfaatkan. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.